Shalom. Shalom anak Kristen dari rumah. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Yes. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dan bisa berharap anak Kristen di rumah dan orang tua yang menghormati boleh mengikuti dengan baik. Sebelum kita mulai, kita akan bernyanyi bersama-sama dengan judul Jangan Pernah Menyerah. Boleh memberikan kesempatan hingga kami mau melakukan ibadah secara virtual yang telah diprogramkan oleh sekolah kami ya Bapak. Inilah kami anak-anak-Mu, baik kami peserta guru maupun peserta didik dan orang tua yang akan melakukan ibadah secara virtual. Mari Tuhan Engkau berkati, kiranya setiap apa yang kami lakukan berkenanlah Engkau memberkati mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, kami undang Engkau hadir di setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak di rumah, kita akan firman Tuhan yang dibawakan oleh Teacher Guntom. Namun sebelumnya kita bernyanyi dengan judul pujian Setia-Setialah. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih jikalau hari yang baru Tuhan berikan kepada kami dapat melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kami sudah memuji Engkau lewat lagu pujian kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami, supaya kami layak
memuji Engkau pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak mem semuanya, senang bertemu pada hari ini dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari. Mari kita buka hati pikiran kita supaya kita dapat memahami firman Tuhan pada hari ini. Kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Oke, semua sudah buka. Mari kita baca sama-sama. Mulai dari ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke, bagus sekali firman Tuhan pada hari ini yang menyapa kita dari 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13 dengan penekanan firman Tuhan, tekun dan setia, ya. Tekun dan setia. Firman Tuhan kita ambil dari 2 Timotius. Tahu kalian Timotius itu siapa ya? Timotius itu adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda. Seorang hamba Tuhan yang masih muda. Tahu hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan itu seperti amang pendeta loh. Inang pendeta, inang sintua, amang sintua. Siapa sih yang ingin jadi hamba Tuhan? Oke, semoga semua anak-anak suka menjadi hamba Tuhan. Walaupun masih muda, Timotius ini dikenal. Kenapa dia dikenal? Karena kesetiaannya. Ya, dia setia kepada Tuhan dan rajin membaca firman Tuhan, dan dia selalu menjalin hubungannya dengan Tuhan. Dia setia menjalin hubungannya dengan Tuhan dengan rajin berdoa dan rajin membaca firman Tuhan. Siapa yang mau seperti Timotius? Semua mau ya, tentu semua mau seperti Timotius. Tuhan mau supaya kita tetap setia dan tidak menyangkal Dia. Perbuatan-perbuatan yang menyangkal Tuhan sering kita lakukan secara tidak sengaja maupun sengaja. Apa-apa itu contoh perbuatan yang menyangkal Tuhan? Yang pertama, bersungut-sungut. Misalnya dikasih mama uang jajan sedikit, bersungut-sungut. Kemudian malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas ke sekolah minggu, malas ke sekolah, malas mengerjakan PR, suka berkelahi, bahkan malu menjadi anak Tuhan. Ini adalah sikap atau perbuatan yang mencerminkan menyangkal Tuhan. Tuhan tidak suka hal ini. Tuhan menginginkan kita selalu berbuat baik. Saya ingin berbuat baik, tapi terkadang tergoda, ada iblis mungkin. Bagaimana caranya supaya saya bisa setia kepada Tuhan? Tekunlah kau berdoa. Kalau kau tekun berdoa, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti apa hal yang baik itu? Hal yang baik, rajin membantu papa mama di rumah, kemudian rajin mengerjakan PR, rajin ke sekolah minggu, tidak suka berantem, sayang kepada adik, ya, rajin membaca firman Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang dapat menyenangkan Tuhan dan yang mencerminkan kita setia kepada Tuhan, ya, yang mencerminkan kita setia kepada Tuhan. Dengan melakukan hal-hal yang tadi yang menyenangkan hati Tuhan, kita sudah setia kepada Tuhan. Hal-hal yang baik yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, teman kita, itu adalah cerminan dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Oke? Hal yang sangat perlu kalian ketahui, kita harus setia kepada Tuhan. Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena Tuhan telah setia kepada kita. Itu terlihat tadi dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 itu. Di sana dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Tuhan kita maksudnya, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Baik kali Tuhan ini ya, baik kali Yesus kita itu
walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Maka kita harus belajar setia kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang mengutarakan tadi, kita sudah melakukan perbuatan yang luar biasa yang dapat menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita sudah melakukan perbuatan yang baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Seperti lagu setialah, semua tahu lagu itu? Mari kita nyanyikan untuk menguatkan kita dalam melakukan firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabannya tentang kesetiaan? Setialah sampai mati. Ya, mari kita setia sampai mati kepada Yesus dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Kita kembali membaca firman Tuhan ini, baik kita makin memahami. Ya, 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Mari kita sama-sama membacanya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita tutup mata kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah menyapa kami pada hari ini, supaya kami menjadi anak-anak yang setia dan tekun berdoa. Ya Tuhan, kami mau melakukan semuanya, namun kami mau pertolongan Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu. Turunkan Roh-Mu dalam hati kami setiap hari, setiap saat, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Berkatilah Tuhan kehidupan kami, berkati orang tua kami, berkati abang kakak kami, berkati adik-adik kami, berkati guru-guru kami. Berikan kami semuanya kesehatan, jauhkan dari segala pencobaan. Bapa di surga, inilah doa anak-anak-Mu. Namun di atas semuanya kami menyadari kami tidak luput dari segala dosa kesalahan. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak kudus dan kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.